Bapak Ibu, keluarga besar Jemaat Tenlo yang kasih Tuhan, mari kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga yang kita selenggarakan di rumah kita masing-masing. Kita mengarahkan hati pikiran kita pada Tuhan sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon pertolongan kepada-Nya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kemarin kami selaku keluarga besar bangsa Indonesia boleh merayakan dan memperingati ulang tahun RI yang ke-76. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami sudah ada di alam kemerdekaan selama 76 tahun. Bapa di surga, sebagai anak-anak Tuhan, pada saat ini melalui ibadah rumah tangga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu
atau agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan hari ini kami boleh pahami, teristimewa untuk kami hidupi. Berkenan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Tuhan pun menjauhkan semua gangguan yang akan merintangi ibadah kami. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu, saya ulangi, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, memuji Tuhan pada segala waktu. Itulah tema renungan kita hari ini. Keluarga, jemaat yang dikasihi Tuhan, latar belakang Mazmur 34 ini dikisahkan dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ketika Raja Daud mulai membenci dan berusaha untuk membunuh Daud, karena segenap bangsa Israel takjub dan memberi pengakuan pujian kepada Daud atas keberhasilannya menumbangkan pahlawan raksasa orang Filistin, yaitu Goliat, yang secara kasat mata jauh melebihi kemampuan Raja Saul. Walaupun Daud sendiri tidak pernah bermaksud untuk merebut kekuasaan dari tangan Saul, tapi terlanjur Raja Saul sudah iri kepada Daud dan ia berusaha untuk membunuhnya. Maka sejak saat itu Daud terampas kemerdekaannya. Ia selalu merasa terancam karena ada ancaman dan rencana pembunuhan dari raja atas dirinya sendiri. Lalu Daud berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melarikan diri dari Saul. Pertama-tama dikisahkan dalam 1 Samuel 19. Kemudian Daud melarikan diri ke Nob. Dikisahkan dalam 1 Samuel 21.
Lalu dari Nob, Daud pergi kepada Akis, raja kota Gat. Kemudian Daud melarikan diri ke gua Adulam dalam 1 Samuel 23 ada 22 ayat 1. Selanjutnya Daud melarikan diri ke Kehila, padang gurun Sip. Bisa kita lihat dalam kejadian dalam 1 Samuel 23. Karena Raja Saul melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 19. Di mana beliau melakukan penjarahan dan tidak menumpas Raja Agag. Saul tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Maka roh Tuhan undur daripadanya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Saudara-saudara, kemudian Daud dipilih dan diurapi oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Daud setia kepada Tuhan dan tidak berlaku buruk kepada Saul. Dia dapat mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47, Daud berkata bahwa kamu mendatangi saya dengan lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Allah Israel. Hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan memenggal kepalamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Daud dikejar-kejar musuhnya atau dikejar-kejar oleh Raja Saul, beberapa kali bahkan sampai 5 kali ia merasa terancam akan dibunuh. Namun ia telah membuktikan bahwa tangan Tuhan dan kasih setianya menyertai dan melindungi dia. Karena itu ia sadar bahwa Daud sungguh-sungguh merasa tertindas tak berdaya karena ancaman pembunuhan atas dirinya. Tetapi ia luput dari semua rencana itu. Itu sebabnya dengan spontan dalam ayat doa bacaan kita saat ini ia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Setelah Daud diselamatkan Tuhan dari ancaman maut, maka segenap hidupnya mendapat tujuan baru, yaitu pertama, bahwa dalam hidup ini ia harus memuji Tuhan. Kenyataan ini diperlihatkan dengan 4 kata kerja yang sejajar, yaitu memuji dengan mengaku bahwa Tuhan adalah sumber berkat, sumber penyertaan, sumber perlindungan, sumber keselamatan. Yang kedua, ia bermegah, kata bermegah seakar dengan kata haleluya atau pujilah Tuhan. Jadi dia memuji Tuhan karena ia sungguh-sungguh membuktikan bahwa Tuhan melindungi dia. Yang ketiga, memuliakan atau membesarkan Tuhan. Bahwa Daud yang sudah membuktikan kebesaran Tuhan, maka ia layak membesarkan dan memuliakan Tuhan. Yang keempat, Daud mengajak untuk memasyurkan atau meninggikan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan dan dibesarkan. Dan karena itu Daud berkata, pada segala waktu puji-pujian ada di dalam mulutnya. Artinya bahwa baik waktu yang baik maupun waktu yang kurang menguntungkan, atau dalam keadaan sulit sekalipun,
maka puji-pujian patut selalu dinaikkan kepada Tuhan. Itu ayat 2 sampai ayat yang keempat bacaan kita saat ini. Kemudian ayat yang kelima, pemazmur selalu mencari Tuhan dan Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan menjawab doa permohonan, minta tolong dan minta perlindungan. Dan Tuhan sungguh-sungguh menolong menyelamatkan Daud dari rencana jahat, yaitu rencana pembunuhan. Dan karena itu kegentaran hilang daripadanya. Ayat yang ke-6, pemazmur mengajak supaya kita selalu mengarahkan seluruh tujuan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan membuktikan bahwa kita akan berseri-seri sebagai ekspresi rasa sukacita dan kesenangan karena Tuhan menyertai dan bukan mempermalukan, atau kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7, bahwa orang yang tadinya tertindas, yang tidak berdaya, tetapi ada kekuatan yang luar biasa karena dia berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menutup hati, tidak menutup telinga. Tuhan mendengar dan menyelamatkan dari segala ancaman dan kesesakannya. Dan ayat 8, pemazmur berkeyakinan bahwa orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jaminan perlindungan secara pasti. Sebab Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebuah jaminan yang diharapkan setiap orang. Siapa di antara kita yang tidak pernah takut? Kita semua pernah takut. Kita takut berarti kemerdekaan kita terampas. Dan lewat renungan kita saat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan akan menghalau musuh-musuh kita. Tuhan akan melindungi kita dari rupa-rupa hal yang bisa membahayakan atau mencelakakan kehidupan kita. Yang utama dan yang terutama diminta kepada kita sebagai umatnya ialah supaya kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya bahwa kita taat, kita setia, kita belajar dengar-dengaran dan hormat, serta selalu berserah diri hanya kepada Tuhan, dan bahkan bersandar, dan kita selalu bersandar hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Tidak ada sandaran kita yang lain selain daripada Tuhan, satu-satunya pelindung yang memberikan kemerdekaan atau kebebasan. Ini kiranya renungan kita ini memberikan semangat kepada kita, termasuk dalam menghadapi virus corona yang merampas kemerdekaan kita saat ini. Tapi siapa yang taat setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan lindungan penyertanya, sebab malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling kita. Terpujilah Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus selalu menjaga keluar masukmu. Dan untuk merespon firman Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian NKB 203 ayat 1 dan 2. Adakah tempat baginya
Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama hari ini. Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga dalam segala keadaan kami bisa mengandalkan dan memuji Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Sebab Tuhan melindungi kami dalam semua keadaan. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kehidupan kami. Firman-Mu sungguh memberikan sukacita karena Tuhan menjamin kehidupan kami. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan melindungi setiap anak-anak. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu yang kami layani, Jemaat Tello. Lindungi dan peliharakanlah setiap keluarga, setiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan mengetahui kehidupan kami teristimewa beberapa waktu lamanya terakhir ini. Sudah 1,5 tahun kemerdekaan kami terampas oleh virus corona yang mengancam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami berterima kasih sampai hari ini kami masih ada sebagaimana ada, sebagai bukti bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kami. Ya Tuhan, jaga lindungi setiap anak-anak-Mu dalam kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaan mereka setiap hari, sehingga kebutuhan setiap anak-anak-Mu selalu tercukupkan, sebagai bukti bahwa kasih setia Tuhan melindungi dan menyertai kami. Kami bawa kepada-Mu anggota jemaat yang sedang bergumul karena masalah penyakit. Ada beberapa anggota jemaat yang bergumul melawan penyakit. Kami mohon lindungan penyertaan-Mu. Tangan Tuhan selalu menopang dan menyertai, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh kembali sembuh berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terkhusus kami bersyukur karena kemarin kami boleh memperingati hari kemerdekaan ke-76 bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, segenap aparat negara dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hormat dan takut akan Tuhan. Dan biarlah rancangan sejahtera Allah Tuhan selalu rancangkan buat bangsa dan negara kami. Kami mohon, lewat ibadah kami saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan syukur. Terima dan kuduskanlah persembahan anak-anak-Mu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami oleh dalam Yesus. Tuhan, terima dan kuduskanlah persembahan kami, berkati agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan di gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga yang masih ada pada umat-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati sehingga berkat-berkat dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu selalu cukup dalam kehidupan setiap hari, melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari. Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan anak-anak-Mu, pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan berkenan dan menjawab doa dan harapan mereka. Kami mohon. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami Bapa. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Saudara-saudara, kita diutus Tuhan ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Doa dan harapan kita, kiranya kita semua sehat-sehat, berkat kasih dan lindungan Tuhan. Atas nama pribadi dan keluarga kami ucapkan selamat sore. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.